Baik, di sini saya mencari jurnal melalui bantuan ChatGPT, yaitu jurnal yang berjudul Royal Society of Chemistry, di mana artikel ini berjudul Sintesis Mekanikimia Nanokristal Aspirin untuk aplikasi farmasi. Nah, untuk itu saya juga mencari indeks jurnal tersebut, di mana indeks jurnal ini sudah terindeks Q1. Selanjutnya, pada jurnal utama ini disebutkan bahwa keterbatasan utama penggunaan aspirin dalam bidang farmasi itu seperti halnya bahan aktif farmasi atau API, yaitu kelarutannya yang rendah dalam air, mengurangi bioakuabilitas sekitar 40-50% dan melemahkan kinerja terapeutiknya, di mana nanokristal aspirin ini diberikan melalui rute oral, ophthalmic, dermal, parenteral, dan pulmonal dan telah menunjukkan permeasi kulit dan efek terapeutik yang lebih baik dalam aplikasi dermal. Selanjutnya, saya juga mencari rumusan masalah dari jurnal utama tersebut, yaitu bagaimana interaksi intermolekuler antara aspirin dan eksipien farmasi seperti laktosa, monohidrat, dan L-leucin mempengaruhi sifat termal dan kristalinitas aspirin dalam formulasi obat. Nah, untuk itu saya juga mencari jurnal pembanding, yaitu jurnal dari ultrasonic sonokimia, di mana artikel ini berjudul Pembuatan bubuk aspirin yang dapat dihirup melalui kristalisasi antipelarut yang diintensifkan dengan ultrasonik untuk pengiriman obat ke paru-paru, di mana indeks jurnal ini adalah sudah terindeks Q1. Jadi di jurnal pembanding tersebut disebutkan bahwa uh, aspirin ini menunjukkan titik leleh api aspirin. DPI bebas eksipien aspirin, eleusin, laktosa monohidrat, serta sampel DPI F3 dan F6. Puncak leleh bebas eksipien, berarti puncak tanpa penambahan eksipien itu adalah titik lelehnya itu 135,6 derajat Celcius. Sedangkan setelah ditambahkan dengan laktosa itu derajat titik lelehnya itu sekitar 142,1 derajat Celcius. Nah, berdasarkan jurnal yang pertama tadi, jurnal utama disebutkan juga bahwa secara keseluruhan air suling itu terbukti paling efektif menyoroti peran penting polaritas pelarut dalam mengatur ukuran dan morfologi si aspirin tersebut. Dan termogram DSC dari aspirin menunjukkan titik lelehnya sekitar tadi berdasarkan jurnal ini titik leleh aspirin itu 139,04 derajat Celcius. Hal ini pergerasan titik leleh yang bergantung pada ukuran ini selaras dengan efek Gibbs-Thomson, di mana partikel yang lebih kecil, sekitar partikel 200 sampai 200 nanometer dan sekitar 150 nanometer dibandingkan dengan ukuran massal 5-20 mikrometer, lebih awal karena potensial kimia permukaan yang lebih tinggi. Aspirin itu menunjukkan pelarut terbatas juga dalam pelarut protik yang sangat polar serta pelarut non-polar. Perilaku ini dapat dikaitkan dengan sifat amfifilik molekul aspirin yang membatasi stabilisasi lengkap dalam pelarut dengan polaritas ekstrim. Sebaliknya, aspirin lebih mudah larut dalam pelarut yang polaritasnya sedang, di mana interaksi van der Waals dan ikatan hidrogen yang menguntungkan, bersama dengan kompatibilitas struktural yang lebih baik antara zat terlarut dan pelarut, meningkatkan solvasi. Nanokristal aspirin ini menunjukkan laju pelarutan hampir 2 kali lipat dibandingkan aspirin curah itu pada sekitar pH 1,2 dan 6,8. Nah, polimorfisme itu juga memainkan peran penting dalam pelarutan aspirin tersebut. Nah, itu jadi kesimpulan keseluruhannya, kedua jurnal tersebut menunjukkan bahwa interaksi intermolekuler antara aspirin dan komponen dalam formulasi, pelarut maupun eksipien seperti laktosa monohidrat dan L-leucin dapat mempengaruhi sifat fisiko kimia aspirin, terutama kelarutan, sifat termal, dan kristalinitasnya. Aspirin ini memiliki kelarutan air yang rendah sehingga bioavailabilitasnya terbatas, namun sifat ini dapat dimodifikasi melalui pendekatan formulasi seperti pembentukan nanokristal atau penggunaan eksipien tertentu. Analisis sifat termal menggunakan DSC menunjukkan adanya pergeseran titik leleh antara aspirin murni dan aspirin dalam sistem formulasi. Aspirin murni memiliki titik leleh sekitar 142,1 derajat Celcius, sedangkan aspirin dalam bentuk
bubuk tanpa eksipien menunjukkan titik leleh yang lebih rendah, yaitu sekitar 135,6 derajat Celcius. Sekitar 139,4 derajat Celcius itu pada bentuk polimorf tertentu. Perubahan ini mengindikasikan adanya perubahan kristalinitas atau interaksi intermolekuler dalam sistem. Selain itu, sifat amfifilik aspirin menyebabkan pelarutannya dipengaruhi oleh polaritas lingkungan, di mana aspirin ini lebih stabil dan lebih mudah terlarut pada pelarut dengan polaritas sedang karena adanya interaksi van der Waals dan ikatan hidrogen yang meningkatkan proses solvasi. Keberadaan eksipien seperti laktosa monohidrat dan L-leucin ini juga dapat membentuk interaksi intermolekuler dengan molekul aspirin yang berpotensi memodifikasi struktur kristal, stabilitas termal, serta performa formulasi obat. Dengan demikian disimpulkanlah bahwa interaksi kimia atau intermolekuler antara aspirin dan komponen formulasi memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas, kelarutan, dan karakteristik fisikokimia aspirin dalam sediaan farmasi, sehingga evaluasi kompatibilitas obat eksipien sangat penting dalam pengembangan formulasi obat. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.